morfologi dan perancangan kota. Saya mohon maaf karena minggu ini ternyata saya belum bisa memberikan kuliah secara offline ya. Insya Allah minggu depan kita sudah bisa mulai lagi untuk offline-nya. Terima kasih bagi yang sudah hadir on time. Nanti tolong koordinator seperti biasa menyiapkan form untuk absensi ya. Oke, sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, saya ingin menanyakan, kemarin kita sudah 2 kali kuliah teori ya, setelah perkenalan. 2 kali kuliah teori setelah perkenalan, apa namanya? Yang pertama kita mengenai pengertian morfologi, kemudian contoh-contohnya, kemudian penerapannya seperti apa. Kemudian minggu yang lalu, ada yang masih ingat kita mempelajari apa minggu yang lalu? Halo, minggu yang lalu kita mempelajari apa? Materi sudah bisa diakses di Open Learning untuk minggu kemarin ya. Yang minggu ini belum saya upload. Pengertian morfologi, Bu. Pengertian morfologi itu yang pertama. Oke, minggu pertama. Yang minggu materi pertama. Materi kedua? Udah. Karakteristik perkembangan kota, Bu. Oke, betul sekali. Karakteristik dan perkembangan kota. Jadi kita kemarin sudah dapat 2 materi teori ya terkait dengan morfologi dan perkembangan kota. Yang pertama yaitu tentang pengertian morfologi, kemudian contoh-contohnya gitu ya, penerapannya seperti apa gitu, kemudian kerangka besarnya morfologi kota, terus apa yang mau kita pelajari selama 1 semester ke depan. Kemudian yang minggu kemarin online itu kita mempelajari mengenai karakteristik dan perkembangan kota. Jadi kita kemarin berdiskusi tentang sebetulnya apa sih perbedaan dan persamaan antara kota di dunia, karakternya seperti apa. Apakah sama kota di Eropa dengan kota di Asia? Apakah sama dengan kota di Amerika misalnya? Kemudian kota-kota Islam bagaimana gitu. Itu kemarin kita membicarakan itu. Kemudian juga perkembangannya. Perkembangannya itu mulai dari pra-industrialisasi, kemudian industrialisasi, kemudian modern, kemudian postmodern. Jadi ada tahapan-tahapan yang memang kemudian membentuk kota menjadi seperti sekarang ini gitu ya. Jadi kota itu merupakan produk dari suatu proses sebetulnya. Oke, kemudian hari ini kita akan lebih lanjut berdiskusi mengenai dasar-dasar perencanaan atau perancangan kota. Saya akan share screen. Oke, sudah terlihat ya? Sudah kelihatan? Oke, dasar-dasar dalam rancang kota. Oke. Sebelum kita masuk ke dalam pemahaman atau teori yang lebih lanjut mengenai rancang kota, kita perlu memahami terlebih dahulu sebetulnya apa sih rancang kota itu gitu. Ada yang bisa membantu saya, rancang kota itu apa sebetulnya? Rancang kota, silahkan. Salah nggak apa-apa. Nggak ada yang salah, Ding. Nggak ada yang salah. Namanya pendapat kan bebas. Rancang kota. Apa definisi rancang kota kira-kira? Kurang lebihnya. Halo. Perasaan sudah saya singgung dulu waktu kita kuliah offline ya. Ya, silakan Mas. Oke, ya, oke. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi kalau
bedanya perencanaan. Kita dulu di pertemuan pertama sudah membicarakan bedanya perencanaan dan perancangan kota begitu. Kalau perencanaan itu cenderung lebih skopnya lebih luas, kemudian lebih panjang waktunya gitu ya. Kalau rancang kota itu lebih detail, kemudian skopnya juga lebih kecil gitu. Oke. Tapi secara definisi secara teori ya, itu pemahaman kita tentang rancang kota gitu ya. Tetapi secara teori, sebetulnya pengertian atau definisi rancang kota itu adalah suatu tindakan untuk menstrukturkan ruang-ruang di suatu kota sehingga tercipta tatanan keindahan serta rasa nyaman. Oke, jadi itu menstrukturkan ruang-ruang di suatu kota ini memang seolah-olah tidak membedakan antara perencanaan dan perancangan di definisi ini ya. Tetapi kita sama-sama tahu bahwa kalau untuk perencanaan itu long term gitu ya, long term. Sementara kalau untuk perancangan sendiri itu sebetulnya adalah lebih jangka waktunya lebih apa namanya lebih pendek begitu, lebih pendek dan mengarah ke fisik. Nah, kemudian dalam proses perancangan itu selalu kita sama dengan kalian sebetulnya mempelajari, menganalisis, kemudian mengidentifikasi permasalahan, kemudian menstrukturkan kembali. Oke, dengan catatan ditambah dengan bahwa itu nanti harus mempertimbangkan atau menghargai struktur utama yang sudah ada pola-pola karakteristik yang sudah ada, kemudian kearifan lokal yang sudah ada. Jadi kita di situ akan menstrukturkan kembali berdasarkan apa yang hasil dari analisis serta identifikasi yang sudah kita lakukan. Tetapi ketika kita menstrukturkan kembali, kita tetap harus mempertimbangkan atau menghargai struktur utama, pola-pola karakteristik serta kearifan lokal yang ada. Gitu. Jadi kalau kalian masih ingat di PPT yang lalu, seminggu yang lalu saya sempat men-share mengenai, kita sempat berdiskusi mengenai pola-pola yang dilakukan oleh urban planner di era modern. Di era modern tokohnya adalah siapa? Yuk, tokohnya siapa? Urban planner di era modern. Tokohnya yang dari Paris. Lupa deh. Yang dari Paris, Le Corbusier, Bu. Le Corbusier, oke. Le Corbusier. Jadi akan sangat berbeda ya kemarin ketika, kalau kalian masih ingat ya, Le Corbusier gitu itu melakukan perancangan kota, kemudian dia menerapkan satu bangunan yang sangat-sangat berbeda dengan bangunan sekitarnya, dengan tidak mengindahkan pola-pola atau karakteristik yang sudah ada. Struktur lama juga dia terabas gitu. Nah, itu kurang sesuai gitu ya dengan definisi perancangan kota yang dipopulerkan oleh Roger Trenchik di sini. Karena dia memang eranya era posmo ya. Era-era kota itu bisa dilihat dari berbagai dimensi begitu ya, dari berbagai dimensi. Artinya apa? Apakah rancang kota itu hanya terkait dengan land use saja? Tentunya tidak. Apakah rancang kota itu hanya tentunya tidak gitu. Apa aspek-aspek yang perlu diperhatikan atau cara pandang seperti apa suatu proses dengan dan perancangan kota. Jadi memang yang pertama kali ketika kita
di sini dimensi morfologis ini adalah bagaimana kita menelaah mengenai bentuk dan struktur serta proses yang menyertai pembentukan suatu kota. Jadi kita bisa mengamati pembentukan suatu kota itu. Jadi kalau kota sekarang itu terbentuk seperti yang saya utarakan tadi ya, bahwa kota itu adalah produk dari suatu proses, kan begitu ya. Jadi apa yang kita tinggali sekarang ini sebetulnya adalah hasil dari proses yang sudah berkesinambungan beberapa tahun yang lalu gitu, bahkan mungkin beberapa puluh atau beberapa ratus tahun yang lalu. Oke, sekarang kita bisa lihat ini adalah Batavia ya, Batavia yang sekarang atau cikal bakal Jakarta. Kita bisa lihat di awal tahun 1610 itu didirikan seperti ini. Didirikan seperti ini secara morfologis kita lihat ini adalah Kali Ciliwung ya di tepi Kulon. Perairan juga. Kemudian 16 dan ini kalau di sini kan sederhana masa penjajahan Portugis ya kebetulan benteng dan kotanya sini ada pemukiman penduduk sebelah sini. Nah, 9 tahun kemudian dia berkembang menjadi lebih besar. Kemudian juga mulai ada namanya ini adalah kemudian tahun 1627 dia menjadi lebih padat dan lebih tertata rapi, kalian bisa lihat. Kemudian sorry, saya kayaknya out ya tadi. Oke. Sekarang sudah masuk suara saya? Masuk, Bu. Oke. Tampilannya masih keluar ya? Share screen-nya hilang, Bu. Share-nya hilang. Oke. Oke, saya lagi. Tadi soalnya saya sempat out. Oke, udah muncul lagi ya. Oke, ya, oke. Pendekatan morfologis atau pendekatan dari dimensi morfologis itu sebetulnya apa namanya? Apa gitu ya? Manfaatnya adalah sebagai kota bisa lebih memperhatikan pola-pola pengembangan lokal serta proses perubahannya. Jadi dengan mengetahui proses perubahan awal cikal bakalnya seperti apa gitu, kita akan tahu tidak akan kehilangan pegangan. Kalau misalnya kita tahu setiap saat akan berubah, maka kita seperti yang arsitektur bukan arsitektur, urban planner di era modernisme. Jadi yang penting adalah fungsinya gitu ya. Yang penting adalah fungsinya, kemudian dia bangun aja building, kemudian setelah buildingnya jadi dia sudah tidak ada kaitan dengan masa lalu gitu. Sementara kita akan lebih hati-hati dalam melakukan maka tidak mengubah keseluruhan dari elemen-elemen yang memang sudah ada sejak zaman dahulu gitu. Ada beberapa tidak bisa. Oke, ada beberapa contoh gitu ya yang saya kemarin sempat searching beberapa gambar gitu. Ini adalah gambar Oud Batavia serta saya bandingkan dengan apa yang ada sekarang gitu. Nah,
ada beberapa yang memang menjadi lebih bagus gitu ya. Contohnya adalah balai kota, di mana balai kotanya itu tahun 1870 itu seperti itu, dan kemudian tahun 2020 menjadi Museum Fathahillah, kita manfaatkan sebagai museum. Di situ kita bisa lihat bahwa secara garis besar hampir sama, kemudian tetap terawat begitu ya, sehingga apa namanya, kota itu tidak kehilangan jati dirinya gitu, tidak kehilangan asal usulnya begitu. Kalau kita tetap bisa merawat hal ini gitu. Kemudian ada juga di satu sisi di sini, di sisi yang atas ya, kiri atas ini adalah kanal yang memang dibangun oleh Belanda ya pada waktu itu tahun 1870 seperti ini. Bangunan sekitarnya masih berupa bangunan yang sederhana begitu ya, sederhana, kemudian masih bersih gitu, dan masih untuk lalu lalang kapal sebetulnya waktu itu. Tahun 1831 atau sekitar 60 tahun kemudian, di sini kanal ini dipakai untuk berbagai macam kegiatannya, termasuk mencuci dan sebagainya, karena sudah mulai ramai. Mungkin tahun 1870 penghuninya masih belum begitu banyak gitu ya. Nah, tetapi kita lihat tahun 2020 kanalnya menjadi seperti ini gitu ya, menjadi seperti ini, tetapi masih ada kanalnya, hanya saja airnya mungkin sudah tidak terlalu banyak, kemudian terjadi pendangkalan ya, jadi kalau misalnya pas banjir ya penuh kan misalnya gitu, tetapi kalau pas kemarau seperti ini terjadi pendangkalan, kemudian kotor, kumuh begitu ya, tidak terawat gitu. Hal yang sama tahun 1885 tempat pelelangan ikan seperti itu, dan kemudian tahun 2020 sudah hilang gitu jembatannya gitu. Jadi ada beberapa hal yang memang tetap terjaga dan ada hal-hal lain yang kemudian terabaikan begitu. Nah, saya ingat sekali beberapa waktu yang lalu ketika saya punya teman gitu ya dari Brasil gitu. Teman saya itu dari Brasil. Brasil kan juga merupakan jajahan ya sebetulnya, jajahan dari negara Eropa gitu. Ada beberapa negara yang pernah menjajah Brasil, saya tidak terlalu ingat negara mana saja. Kayaknya salah satunya adalah Spanyol ya. Nah, kemudian ketika kita melakukan revitalisasi gitu, kita melakukan presentasi gitu, kemudian kita melakukan revitalisasi, apa saja yang kita lakukan terhadap kota lama kita gitu ya, kota lama yang notabene adalah terdapat campur tangan dari penjajah di situ. Contohnya adalah balai kota misalnya kayak gitu. Kita pugar kembali, kita perbaiki gitu ya. Kemudian kita revitalisasi, kita tonjolkan, kita beri fungsi yang baru misalnya kayak gitu. Teman saya yang dari Brasil itu menanyakan, mungkin itu bukan pendapat secara umum yang berlaku di Brasil, tetapi itu adalah pendapat pribadi dari teman saya tersebut. Dia mengatakan ini kan mengingatkan memori yang buruk, bahwa kalian pernah dijajah begitu. Kenapa kalian masih mau merawat? Nah, jawaban saya pada waktu itu adalah karena memang itu kita suka atau tidak suka, sejarah kita adalah kita pernah di bawah penjajahan beberapa negara begitu ya. Meskipun kita tidak suka pun, tetapi kan ada beberapa hal dari sisi fisik kota yang memang tetap layak diperjuangkan atau tetap layak untuk dipertahankan begitu. Contohnya adalah bangunan-bangunan yang memang punya nilai sejarah di situ gitu loh. Meskipun sekali lagi bahwa itu adalah peninggalan dari penjajah. Jadi kalau menurut teman saya yang berhasil tadi, yang ngapain juga kamu pelihara, itu kan peninggalan dari penjajahan gitu. Artinya kalian tidak, itu akan mengingatkan kalian pada memori yang buruk bahwa kalian itu pernah dijajah begitu. Tetapi saya tidak berpendapat seperti itu kalau menurut saya gitu. Tapi itu kan diskusi ya, bebas. Jadi kita diskusi mengemukakan pendapat itu bebas gitu. Jadi salah satu dari manfaat kita mempelajari kota dari segi dimensi morfologisnya itu adalah bahwa kita akan bisa mengenal pola-pola pengembangan kota serta proses perubahannya, sehingga dalam tidak kan sembarangan
yang sudah dilakukan sebelumnya. Ini adalah perseptual. Perseptual di sini ini meninjau kota berdasarkan dari pengalaman pengguna. Oke. Office di sini. Kalau kamu lokasi itu yang dinamakan dengan dimensi perseptual. Oke. Ada yang sudah pernah ke Monas? Sudah, Bu. Oke. Oke, sudah pernah ke Monas, Mbak Anissa, saya nanya. Sewaktu seingat, itu kalau kamu ke Monas pada saat usia berapa? SD kalau nggak salah, Bu. SD, oke. Sepanjang ingatanmu, Monas itu apa yang kamu ingat gitu ya? Ketika kamu di Monas gitu. Perasaan apa, seperti apa yang kamu ingat ketika kamu berada di Monas? Kurang terlalu ini sih, Bu. Cuma seingat saya di situ, di sampingnya ada kayak bangunan Monas itu, tapi nggak ada tubuhnya. Di dalam situ ada kayak penjelasan sejarah miniatur dioramanya gitu. Ketika kamu berada di Monas, rasanya bagaimana gitu maksud saya itu? Ini study tour ya, study tour SD ya? Iya, Oke. Selain mengunjungi Monas, mengunjungi mana lagi? seingat saya cuma situ, Bu. Cuma Monas saja. Cuma Monas saja. Seingatmu cuma Monas saja atau memang waktu itu memang hanya di Monas gitu? Emang cuma hanya di Monas, Bu. Soalnya waktu itu kayaknya seingat saya ada acara gitu, Bu. Diadainnya Oke. jadi tujuannya cuma di Oke. Monas. Masih ingat nggak rasanya bagaimana ketika melihat Monas? Biasa sih, Bu. Berarti gagal ya, sense of place-nya itu gagal berarti kalau kayak gitu. Ada lagi nggak yang mungkin ingat waktu berada di Monas dan merasa sesuatu gitu di situ, merasakan sesuatu di situ gitu, yang bisa diceritakan? Mungkin karena Mbak Aya masih terlalu kecil waktu itu, masih SD ya. Ada yang lain yang punya pengalaman? Mungkin nggak usah Monas deh, mungkin museum tertentu atau tempat tertentu gitu yang kalian merasa terkesan begitu. Masa nggak ada sama sekali sih? Ketika kalian datang ke UMS pertama kali, kalian nggak terkesan juga ya? Kesannya gimana, Mas? Auditorium. Oke, sekarang kesanmu ketika masuk auditorium UMS bagaimana? Selain gedungnya terlihat bagus, kesannya bagaimana? Mm-mm. Mm. 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 Apakah setelah kamu masuk ke auditorium tersebut, kemudian menimbulkan atau mempengaruhi rasa senang atau rasa bangga terhadap apa alma mater kalian, maksudnya terhadap UMS, bahwa oh saya itu ternyata bagian dari ini gitu.
Oke. Berarti kan satu, kamu merasa bahwa itu icon ya, icon selain City Gedung Siwal barangkali ya, editorium itu. Kemudian apa namanya, ketika di situ kamu mungkin merasa bahwa oh saya ini bagian dari saya gitu, karena itu kan bagian dari UMS dan kalian juga merasa bagian dari UMS, sehingga ada rasa kepemilikan, ada rasa kebanggaan gitu bahwa itu tuh merupakan bagian dari kita begitu. Gedung yang megah itu merupakan bagian dari kita lah. Itu yang memang dinamakan sebagai sense of place itu tadi. Jadi ada kaitannya gitu, ada kaitannya. Dan itu persepsi itu beda-beda ya. Bisa jadi bagi mahasiswa UMS ketika masuk ke auditorium tersebut, maka dia akan merasa bahwa oke, di Surakarta dan mungkin di Jawa Tengah ini yang punya editorium yang megah seperti itu, salah satunya hanyalah UMS begitu ya, yang bakal dipakai, yang kemarin dipakai untuk apa namanya, Ustadz Adi Hidayat gitu ya, dengan 10.000 peserta begitu, dan mungkin beberapa saat lagi mungkin ada konser begitu dipakai di situ juga begitu. Nah itu rasa kebanggaan itu mungkin akan berbeda persepsinya dengan orang yang tidak punya kaitannya dengan UMS begitu ya. Meskipun kita mengakui bahwa banyak sekali orang yang datang hanya untuk swafoto di editorium itu gitu ya. Tetapi mungkin rasanya beda dengan persepsi yang kalian sebagai bagian dari UMS begitu. Itu adalah dimensi perseptual itu. Bagaimana sense of place itu bisa menimbulkan sesuatu terhadap penggunanya atau usernya. Sama halnya dengan Monas sebetulnya. Monas itu adalah salah satu landmark di Jakarta gitu. Kalau kita bukan hanya di Jakarta sebetulnya, Indonesia itu adalah Monas begitu ya landmarknya. Nah, jika kita ke Jakarta dan kita tidak mengunjungi Monas gitu, mestinya itu ada sesuatu yang kurang gitu. Sudah ke Jakarta, belum ke Jakarta kalau belum ke Monas gitu misalnya. Nah, ada sense of place itu di situ. Jadi disitulah itu kaitannya dengan psikologi dari pengguna. Gitu. Nah, persepsi itu nanti akan mempengaruhi pemahaman yang kemudian menjadi identitas dari tempat tersebut gitu ya. Itu. Jadi ada aktivitasnya, ada bentuk fisiknya, kemudian ada maknanya itu atraksinya apa, kemudian secara culture bagaimana, jadi ada latar belakang dibentuknya bangunan itulah. Dari situlah nanti akan terwujud sense of place itu. Ada rasa tertentu yang ditimbulkan berdasarkan persepsi dari masing-masing user. Itu dimensi perseptual. Nah, kebetulan tadi karena saya susah mencari contoh landmark yang level kota, maka saya carinya di UMS begitu. Tapi kurang lebih hampir sama begitu. Kalian bisa mencari apa namanya yang kira-kira masuk untuk kategori dimensi perseptual di lokasi-lokasi lain gitu ya. Oke, yang ketiga adalah dimensi sosial. Dimensi sosialnya adalah melihat relasi antara ruang kota dengan masyarakat penggunanya. Oke. Jadi bedanya dengan perseptual itu, bedanya apa Bu? Ini kan sama-sama relasi antara ruang dengan penggunanya begitu ya. Bedanya kalau perseptual itu persepsi, jadi dia itu nanti akan mempengaruhi apa namanya sense of place gitu ya, cara memandang suatu lokasi itu. Kalau dimensi sosial ini adalah ruang kota itu sebetulnya kita itu menciptakan ruang kota, tetapi di sisi lain ruang kota itu juga nanti akan mempengaruhi cara kita bertindak dan berperilaku. Begitu. Jadi inilah contohnya. Jadi masyarakat di sini tidak hanya beraktivitas dalam lingkungannya, tapi juga mampu mempengaruhi dan dipengaruhi oleh lingkungannya tersebut. Oke, jadi ada pengaturan lingkungan potensial itu tadi. Lingkungan potensial adalah fisik yang wadah yang diciptakan, sedangkan lingkungan efektif adalah hasil dari kepenghunian dari wadah tersebut. Gimana ya, agak susah sih mengungkapkan dalam kata-kata, tapi sebenarnya contohnya gampang. Contohnya misalnya begini, dimensi sosial itu. Bagaimana di suatu perempatan jalan gitu ya,
ketika kita tidak melakukan modifikasi dengan CCTV, maka akan banyak pelanggaran lalu lintas, misalnya. Kalian juga tahu bahwa sekarang ini diterapkan ETLI ya, jadi apa namanya, tilang elektronik itu, tilang elektronik. Dasarnya apa? CCTV gitu. Karena merasa diawasi di sini, maka ruangan akan menjadi lebih tertib. Itu adalah modifikasi dari satu ruang yang menyebabkan kemudian ada terjadinya relasi antara ruang kota dengan masyarakat penggunanya itu. Contoh lain adalah ketersediaan atau penyediaan apa namanya, blind line ya, blind line di sini. Jadi apa, jalur untuk orang yang tidak bisa melihat begitu di ruang kota. Ini akan mengatur. Jadi dia itu akan mengatur perilakunya. Orang lain tidak akan berjalan di sini, tetapi hanya orang-orang yang memang berkebutuhan khusus yang akan berjalan di situ. Jadi bagaimana modifikasi suatu ruang itu nanti akan mempengaruhi perilaku atau aktivitas yang terjadi di dalamnya. Begitu. Sebaliknya, jika kita akan menyediakan atau jika kita dalam perancangan menyediakan banyak ruang-ruang terbuka hijau, banyak tempat bermain, maka di situ akan terjadi sosialisasi yang baik mulai dari anak-anak gitu. Bisa untuk bermain, bisa untuk bercengkrama gitu ya. Jadi terjadi sosialisasi yang baik di ruang-ruang terbuka hijau. Jadi itulah dimensi dalam rancangan kota gitu. Jadi bagaimana kita menciptakan sesuatu sehingga sesuatu tersebut itu akan mempengaruhi perilaku dari orang yang menggunakannya. Gitu. Kemudian dimensi yang keempat adalah dimensi visual. Dimensi visual ini kita melihat kota itu dalam konteks estetika ya. Jadi estetika di sini kaitannya itu nanti akan erat kaitannya dengan sense of place itu tadi. Jadi meningkatkan kualitas visual suatu tempat dan kemudian efeknya adalah memperkuat sense of place. Gitu. Rasanya itu seperti apa di situ. Di sini ini adalah Louvre ya, contohnya Louvre di Paris gitu. Kita bisa melihat di tengah-tengah bangunan yang usianya sudah beratus-ratus tahun itu tiba-tiba berdiri piramida dari kaca yang sifatnya sangat modern gitu. Jika kita tidak melihat, kita akan heran gitu. Kenapa dia bisa, kita tidak melihat konsepnya gitu, latar belakang kenapa didirikan seperti itu, maka kita akan heran kenapa bangunan semua itu diletakkan di sini gitu. Kalian mungkin bisa cek di Museum Louvre sejarahnya seperti apa, arsiteknya adalah IMP ya. Ternyata di bawahnya ini justru dengan menggunakan kaca-kaca ini, kenapa material kaca dipilih gitu? Justru dengan menggunakan material kaca ini, maka bangunan di belakangnya tidak akan terlihat, tidak akan tertutup, jadi akan tetap terlihat begitu. Kita bisa lihat di sini, sehingga dengan penggunaan material kaca maka akan diperoleh hasil yang tidak mengganggu gitu, tidak mengganggu lingkungan di sekitarnya. Meskipun secara visual itu sangat berbeda dan sangat modern begitu. Dan itu bahwa ternyata material kaca itu juga membuat bagian ini dalamnya ya, bagian dalamnya itu ada museumnya gitu. Nah, material kaca itu akan menghubungkan gitu antara orang yang berada di atas dengan orang yang berada di bawah gitu. Ya, itu yang dimaksud dengan dimensi visual ya. Jadi secara estetika dapat gitu, tetapi kualitas visualnya juga dapat. Kemudian sense of place-nya juga diperkuat begitu. Jadi ketika orang tinggal di sini atau orang berada di sini, kebetulan saya pernah mengunjungi ini. Ketika kita melihat di sini gitu, kita berada di sini, kita akan menyadari bahwa kita itu berada pada era yang sekarang ya, era masa kini, tetapi kita itu seolah-olah hasil dari proses waktu beratus-ratus tahun gitu. Jadi karena kita berada di lokasi yang di lokasi yang memang latar belakangnya itu atau lingkungannya itu banyak gedung-gedung yang berusia ratusan tahun begitu. Terus
kita berada di sini, di dekat museum ini, berada di dekat bangunan segitiga piramida kaca ini, maka kita menyadari bahwa kita itu berada di masa kini. Kalau saya ya, sense of place-nya yang saya dapat itu, saya menyadari bahwa seolah-olah saya itu berada di masa kini, tapi masa lalunya itu betul-betul erat berada di belakang saya begitu. Jadi saya betul-betul menyadari ada proses yang panjang gitu loh. Kalau saya merasa begitu, jadi ada sense of place yang memang lain daripada yang lain, dan sense of place itu tidak gampang diungkapkan, ternyata memang betul. Jadi kalau misalnya tadi Alia bilang nggak tahu ya, kayaknya biasa-biasa saja gitu, itu mungkin karena memang tidak mudah untuk menangkap gitu ya. Ada sesuatu yang berbeda, tetapi kita kadang sulit untuk mengungkapkannya gitu. Nah, hal-hal yang mempengaruhi dimensi visual di sini adalah preferensi estetika, kemudian kualitas dari estetika tersebut, kemudian desain elemennya, kemudian serta pemilihan materialnya. Pemilihan material diantaranya itu tadi, kenapa dia milih kaca ya, kaca, sementara kaca itu kan betul-betul kesannya sangat kesannya sangat modern gitu ya, kesannya sangat modern, kemudian industrial, kayak periode industrial gitu ya. Nah, tetapi ternyata begitu ditempatkan di situ dengan desain yang pas gitu, itu justru akan menambah bagus gitu. Oke. Next, dimensi fungsional. Jadi ini dimensi kelima adalah dimensi fungsional. Di sini adalah mengoptimalkan ruang kota agar mampu mendukung dan memfasilitasi aktivitas masyarakatnya serta tuntutan yang berkembang. Gitu ya. Jadi kalau saya ambil contoh di sini, ini adalah alun-alun kota Bandung ya. Alun-alun kota Bandung itu tadinya adalah bagian dari keraton gitu ya, bagian dari keraton yang cukup sakral gitu ya, sama dengan alun-alun di kota-kota lain kayak Jogja, Solo gitu. Nah, secara kosmologis dia berada di tengah-tengah antara Pendopo dan Gunung Tangkuban Perahu gitu. Tetapi kemudian saat ini alun-alun tersebut sudah direvitalisasi dan saat ini fungsinya akan berubah menjadi ruang terbuka publik. Jadi tempat nongkrong, tempat bersosialisasi gitu ya, tempat kumpul-kumpul bagi masyarakat, mungkin tempat untuk melaksanakan kegiatan, mungkin konser-konser rakyat begitu, bisa jadi diselenggarakan di situ gitu ya. Nah, itu adalah dimensi fungsional. Jadi kita melihat ruang kota itu dari segi fungsinya, bagaimana kita bisa mengoptimalkan ruang kota tersebut sehingga bisa memfasilitasi aktivitas masyarakat yang tinggal di situ. Kita kan tahu bahwa aktivitas itu berubah ya dari waktu ke waktu, sekali lagi bahwa kota itu merupakan suatu proses gitu. Jadi pada zaman dulu mungkin alun-alun itu digunakan barangkali digunakan tempat berkumpulnya atau tempat bertemunya raja dengan rakyatnya misalnya. Atau mungkin juga punya kalau alun-alun di Solo dan Jogja itu jadi kayak memberi batasan juga antara keraton dengan benteng begitu. Jadi ada area terbuka di mana kalau musuh datang mendekat, dia juga akan kelihatan dari menara yang ada di keraton gitu. Jadi kalau musuh datang mendekat, ini kan alun-alun kan area yang bebas, hanya ada pohon beringin 2 gitu ya, area yang bebas dari bangunan begitu. Jadi akan sangat terlihat apabila ada musuh yang datang menyerang begitu. Itu fungsinya di masa lalu lah. Tetapi di sini sekarang kita kan zaman sudah berubah, perkembangan kebutuhan juga, tuntutan juga sudah berubah begitu, sehingga pemanfaatannya kemudian disesuaikan. Itu adalah dimensi fungsional. Kemudian selanjutnya dimensi temporal. Nah, ini yang terakhir adalah dimensi temporal. Kita berusaha mengoptimalkan juga ruang kota, tetapi dari segi batasan waktu. Ruang kotanya tetap gitu, tetapi pemanfaatannya adalah dengan pembagian waktu yang berbeda. Jadi kalau dalam sehari itu ada 24 jam gitu ya. Mungkin pagi jadi apa, siang jadi apa, sore jadi apa, malam jadi apa, itu bisa.
Gitu. Itu contohnya misalnya kalau siang hari Simpang 5 itu seperti ini ya, jadi bersih begitu lapaknya. Siang hari itu fungsinya lebih pada ruang terbuka hijaunya begitu ya. Tetapi kalau malam hari dia akan ada aktivitas-aktivitas tambahan lain. Kayak aktivitas-aktivitas tambahan lain, misalnya mungkin kaki lima, kemudian sepedaan malam-malam, kemudian ada sepeda kereta, sepeda becak itu, kemudian mungkin ada permainan-permainan anak atau apa gitu ya. Sama halnya dengan Yogyakarta. Yogyakarta alun-alun utara pada siang hari seperti biasa dia bersih gitu, bersih, kemudian aktivitas yang ada di situ cenderung hanya sebatas untuk RTH ya, ruang terbuka hijau. Kemudian di sore hari itu mulai banyak pedagang-pedagang makanan di sekelilingnya gitu. Jadi ada pemanfaatan ruang kota dalam batasan-batasan waktu yang berbeda. Jadi dibagi-bagi gitu. Tujuannya untuk apa? Tujuannya mengatur pola aktivitas jelas. Jadi kita itu mengarahkan, sekali lagi, rancang kota ini kan sebetulnya digunakan untuk apa sih rancang kota itu gitu. Rancang kota itu kan tindakan untuk menstrukturkan ruang-ruang di satu kota sehingga tercipta tatanan, keindahan serta kenyamanan. Lah, dari dimensi temporal ini kita juga bisa menstrukturkan atau menata ruangnya sama, tetapi periodisasi waktunya yang berbeda-beda gitu. Jadi kita bisa mengatur di situ gitu. Nah, itu adalah keenam dimensi atau cara pandang dalam rancang kota ya. Jadi yang pertama tadi adalah dimensi morfologis, kemudian habis itu perseptual, persepsi, ya, kemudian sosial, oke, kemudian visual, kemudian fungsional, serta yang terakhir adalah dimensi temporal. Gitu. Oke, sebelum saya lanjut ke teori rancang kota, ada pertanyaan dulu terkait dimensi dalam perancangan kota. Jadi namanya dimensi itu lebih pada cara pandang barangkali yang lebih mendekati ya. Jadi cara pandang kita dari morfologi, cara pandang kita dari sisi fungsional, cara pandang kita dari sisi perseptual misalnya gitu. Jadi mungkin lebih mudah untuk membayangkan gitu. Ada pertanyaan dulu? Jelas ya. Oke. Kemudian kita beranjak ke teori rancang kota. Teori rancang kota itu sebetulnya ada banyak gitu ya, ada banyak. Tetapi di sini kita akan menyoroti yang memang betul-betul banyak digunakan gitu, yang banyak dianut, yaitu dari Roger Trenchik sendiri, 3 teori dasar dalam perancangan kota tahun 1986, kemudian dari Hamid Sirvani 1985, 8 elemen perancangan kota. Dan Kevin Lynch, dia klasik sekali ya, Kevin Lynch ini bukunya 1960, 5 komponen pembentuk citra kawasan. Jadi terkait dengan citra kawasan, image dari satu kawasan. Kemudian kalau Hamid Sirvani adalah elemen-elemen perancangan kota. Ketika kita membuat perancangan suatu kota, maka apa saja yang perlu kita perhatikan gitu. Poin-poin apa saja yang perlu kita perhatikan gitu. Kemudian untuk Roger Trenchik sendiri adalah teori dasarnya. Teori dasarnya itu masih dalam perancangan kota. Oke. Roger Trenchik di sini memperkenalkan bahwa ada 3 teori dalam perancangan kota, yaitu figure ground theory, linkage theory, serta place theory. Oke. Jadi kalau kita bisa melihat di sketsa sebelah kanan gitu ya, di sketsa sebelah kanan kita bisa lihat kalau figure ground itu artinya adalah ada ruang yang tertutup bangunan dan tidak begitu ya. Nanti saya jelaskan lebih lanjut. Kemudian kalau linkage itu lebih pada hubungan antar satu lokasi dengan lokasi yang lain. Kemudian place itu adalah tempat, tempat atau ruangnya. Oke, kita akan cek satu persatu apa maksudnya figure ground theory itu. Figure ground theory ini di sini
mengidentifikasikan pola spasial suatu kawasan melalui analisis hubungan ruang terbuka dengan massa bangunan dengan massa atau bangunan. Jadi antara void dengan solid. Jadi antara yang terbuka, dengan yang tertutup gitu. Nah, figure ground theory ini itu nanti akan dijadikan untuk membentuk ruang luar yang mempunyai hierarki, struktur jalan serta plasa. Jadi mungkin ini nanti kalau saya berikan contohnya satu persatu kayaknya nggak cukup waktunya. Jadi ini nanti akan saya lanjutkan untuk contoh-contohnya, saya lanjutkan untuk minggu depan ya. Akan ya lebih detail lagi, tapi minimal kalian tahu dulu bahwa ada teori-teori seperti ini gitu. Oke. Jadi dia nanti gunanya apa gitu. Itu sama halnya ketika kita mempelajari morfologi itu tadi, dimensi morfologi. Gunanya apa sebetulnya kita mempelajari land use atau karakteristik atau pola morfologi dari suatu kota gitu. Gunanya adalah supaya kita bisa mengenali satu proses yang terjadi mulai dari zaman dulu sampai sekarang itu kayak apa begitu ya. Nah, sehingga ketika kita membuat perancangan ke depan, kita akan mengacu pada pengetahuan kita tentang morfologi tersebut. Nah, sebaliknya kalau figure ground theory ini hampir sama sebetulnya dengan kita bisa mengidentifikasi pola spasialnya. Pola spasial, jadi mana yang ruang terbuka, mana yang massa atau bangunan yang solid gitu ya. Kemudian kita bisa mengetahui pola spasialnya. Pola spasial tersebut nanti ketika kita membuat perancangan baru, kita akan bisa menambahkan atau membentuk ruang luar yang mempunyai hierarki dan merupakan bagian dari satu susunan ruang tersebut. Jadi ada pola tertentu yang kita ikuti. Jadi kalau kemarin itu Le Corbusier itu kemudian dia tidak mengacu pada pola morfologi yang sudah ada, maka bisa dipastikan bahwa dia itu kemarin itu mengabaikan hierarki dari susunan ruang yang terbentuk. Polanya itu tidak sesuai gitu ya. Nanti next minggu depan mungkin saya berikan contoh-contoh gambarnya sehingga lebih jelas ya. Ini kebetulan agak mepet waktunya karena banyak. Selain itu juga manfaatnya adalah merencanakan kota agar lebih terintegrasi. Oke. Jadi kita bisa mengatur mana kita mesti taruh jalan, mana kita mesti taruh plaza, mana kita mesti beri izin untuk bangunan. Kemudian bangunan itu nanti akan berapa tingginya dan seterusnya. Oke. Seberapa padat bangunan itu nantinya gitu. Nah, itu figure ground theory. Jadi ketika kita membuat supaya kita itu bisa merancang kota itu nanti lebih terintegrasi gitu ya, lebih terintegrasi, kemudian mengikuti pola-pola tertentu begitu. Nah, itu nanti yang harus kita lakukan adalah mengidentifikasi pola spasialnya dulu. Oke, kita bandingkan ruang terbukanya seperti apa, kemudian ruang solidnya seperti apa, gitu. Sehingga kita dapat polanya. Nah, setelah kita dapat polanya, maka kemudian kan dianalisis, kemudian dapat pola. Lah, pola itu yang akan memberi panduan kita dalam merencanakan merencanakan satu susunan ruang yang baru begitu. Jadi ada acuannya ya. Itu figure ground theory. Kemudian kalau linkage theory bagaimana? Linkage theory ini hubungan dari pergerakan aktivitas. Jadi linkage itu kan jaring-jaring sirkulasi ya, linkage itu hubungan. Jaring-jaring sirkulasi. Jadi kalau ada beberapa zona dengan kegiatan yang berbeda-beda misalnya, kemudian dia akan linkage, menghubungkannya seperti apa? Seperti apa hubungannya? Oke. Linkage itu bisa diamati dengan pendekatan yang berbeda secara visual, misalnya garis, koridor, sumbu misalnya. Kalau kota Solo misalnya, linkage-nya bagaimana? Oh, ada sumbu yang membelah dari barat ke timur, yaitu Jalan Slamet Riyadi misalnya gitu. Jadi ada kita bisa mengamati polanya, pola satu kota itu sumbu utamanya mana, kemudian koridor-koridor yang terbentuk seperti apa, gitu, sisi-sisinya seperti apa nanti, gitu. Nah, kemudian iramanya juga, gitu. Jadi ada pola-pola tertentu, gitu ya.
Sama halnya yang dengan yang tadi lah. Linkage ini juga berkaitan dengan aspek-aspek fisik, historis, ekonomi, sosial budaya, serta politik ya. Jadi linkage itu kalau kita bisa lihat, nah ini ya, kalau figure ground itu mana yang tertutup dan mana yang terbuka, kalau linkage itu hubungannya seperti apa gitu ya. Oke, jaringan-jaringan seperti apa. Oke, kemudian kalau place teori atau teori tempat, di sini membahas tentang keterkaitan antara kawasan atau suatu tempat dengan faktor manusianya. Oke. Dengan menekankan pada perkembangan suatu kawasan terkait dengan nilai historis, sosial, budaya, serta lingkungannya. Jadi, ruang, kalau teori ruang itu apa sih? Ruang itu kan sebetulnya dibatasi oleh alas, kemudian ada penutup atap, kemudian ada penutup dinding kan begitu ya. Meskipun itu belum tentu masif kan begitu. Kalau definisi ruang ya, definisi ruang kalian mengingat kembali di stupa 1 itu sebetulnya dia ada penutup atapnya, ada dasarnya, kemudian ada penutup dinding. Meskipun penutupnya itu tidak berupa sesuatu yang bersifat masif. Misalnya kolom saja jejer-jejer itu bagian di dalam kolom itu bisa disebut sebagai ruang begitu ya, meskipun tidak ada dinding tertutupnya. Kita berada di bawah pohon yang rindang gitu, maka kita bisa seolah-olah itu berada di bawah atap gitu. Jadi pohon itu bisa dianggap sebagai atap gitu karena meneduhkan begitu. Nah, ruang atau space akan ada kalau dibatasi sebagai sebuah void. Jadi ada batasannya itu tadi. Dia ada batasannya. Dan space akan menjadi place jika mempunyai arti. Jadi ini lebih pada kalau dimensi ini tadi ini kaitannya dengan dimensi perseptual barangkali ya. Jadi ada sense of place gitu, sense of place. Jadi ruang itu baru wadah, baru berupa wadah, belum ada maknanya, belum ada meaningnya gitu. Tetapi jika itu kemudian diberi arti atau mempunyai arti atau dihubungkan dengan arti dari lingkungan, baik dari budayanya maupun dari aspek-aspek lain yang mempengaruhinya gitu ya, itu maka dia akan berubah menjadi place itu tadi, menjadi tempat gitu. Paham bedanya ya? Jadi kalau belum baru berupa wadah ya sudah wadah gitu. Wadah itu kan sama semua gitu. Yang penting ada batasannya, ada batasan sisi kanan kiri gitu, ada kanan kiri depan belakang gitu, bawah gitu ya, ada batasannya. Maka dia akan menjadi ruang gitu. Tetapi dia akan menjadi place, akan punya sense gitu apabila dia punya meaning, punya arti gitu. Nah, itu place teori itu gitu. Jadi ini kaitannya dengan dimensi perseptual sebetulnya. Oke, cara pandangnya gitu. Itu ketiga teori yang dirumuskan oleh Roger Tranchik di sini. Oke. Kemudian untuk contohnya minggu depan ya. Saya ini lebih ngebut saja. Kemudian yang kedua adalah Hamid Sirvani 1985. Di sini dia mengatakan bahwa elemen-elemen dalam perancangan kota. Jadi ketika kita membuat perancangan satu kota, maka ada 8 hal yang harus diperhatikan. 8 hal itu apa saja? Land use, building form and massing, kemudian circulation and parking, open space, pedestrian, signage, activity support, dan preservation. Oke, ini Hamid Sirvani tahun 1985. Gitu. Jadi ada hal-hal ini yang nanti perlu kita ketika kita mau membuat satu perancangan satu kota gitu ya. 8 hal ini panduannya. Apa saja yang perlu kita rancang gitu. Oh, kita perlu memperhatikan land use-nya. Land use-nya itu apakah seperti apa land use-nya gitu. Apakah mixed use misalnya ataukah misalnya bagaimana kita mesti menata supaya RTH atau ruang terbuka hijaunya itu tetap di atas 30% misalnya. Jadi land use itu perlu kita perhatikan yang pertama kali. Jadi ada pembagian penggunaan lahan, pembagian pemanfaatan lahan. Itu yang pertama. Kemudian bentuk bangunannya.
Itu juga perlu kita perhatikan. Perlu dalam perancangan ya. Bentuk bangunannya itu contoh misalnya, apakah bangunannya itu boleh tinggi atau tidak? Apakah GSB-nya itu mepet atau tidak? Itu masuk di situ. Bentuk bangunannya sendiri apakah ada guideline tertentu atau tidak? Nah, itu bisa masuk di situ. Kemudian kita juga perlu memperhatikan sirkulasi dan parkir. Open space. Jadi ketersediaan open space kan tidak mungkin bila satu kota itu nanti bangunan, itu kan sumpek juga ya. Jadi kita perlu memadukan antara void dan solid gitu tadi, seperti yang figur ground plan itu tadi. Kemudian ada pedestrian atau jalur pejalan kaki, signage, tanda-tanda atau simbol-simbol atau tanda informasi gitu ya. Kemudian activity support dan preservation. Bila itu tadi diperkenalkan atau dipopulerkan oleh Hamid Sirvani tahun 1985, maka ternyata itu juga hampir mirip dengan pendapat dari Permen PU ya, Permen PU tentang komponen-komponen perancangan kota, sama persis. Kemudian agak sedikit berbeda, tapi hampir mirip juga dari disertasinya Pak Heru Purbo, dia dari ITB ya, di sini komponen rancangan itu ada 7 di sini. Jadi hampir sama, tapi di sini yang tidak ada adalah pelestarian bangunan yang nomor 8 ya, yang ada di Pak Heru Purbo itu. Oke. Gitu. Contohnya bagaimana? Contohnya ini saya cuma ambil aja ya, ini dari PPT Universitas di Amerika kalau nggak salah tadi. Nah, pertama penggunaan lahan, kita bisa lihat di sini peta penggunaan lahan, land use. Jangan sampai kalian sudah semester 5 ya. Betul nggak? Kalian semester 5 ya, Dek? Semester 5 kalian belum tahu land use itu kayak apa. Gitu. Itu harus tahu. Land use di sini kita membedakan misalnya area pemukiman yang mana warnanya, kemudian area yang perdagangan yang mana, pendidikan yang mana, rumah sakit dan sebagainya. Jadi kita tahu hijau, area hijau itu di sebelah mana. Kita tahu dan kita membuat perancangan satu kota itu kita menata gitu loh, menata ini nanti penempatan. Contoh misalnya, sekarang kan model sekolah itu zonasi ya, pembagian sekolah zonasi. Maka kita di situ nanti akan membuat satu pembagian lahan gitu, peruntukan lahan, bahwa permukiman di sini itu nanti akan ada satu sekolah di situ misalnya. Jadi kita membuat pembagian seperti itu. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk memenuhi tuntutan kebutuhan ke depannya. Gitu. Jadi pertama pengendaliannya dari land use dulu, land use. Jadi pembagian pemanfaatan penggunaan lahan kota, gitu ya. Gitu ya. Itu yang perlu dipahami terlebih dahulu. Kemudian di sini ada beberapa isu yang penting terkait dengan pembagian peruntukan lahan itu, misalnya untuk mixed use. Mixed use itu fungsi campuran itu bagaimana penataannya. Oke, kemudian ada natural environment. Jadi kita perlu di-preserve, perlu dipertahankan itu bagaimana. Sementara kota itu kan semakin padat. Lantas natural environment-nya seperti apa? Itu perlu dipertimbangkan juga dalam penentuan land use itu. Kemudian building form and massing ya. Di sini kita bisa lihat jadi pengaturan pengaturan satu bangunan gitu dalam perancangan itu kita mesti melihat bahwa ada pengendalian atau ada rambu-rambu tertentu ketika kita mau membangun suatu gedung atau suatu bangunan gitu. Contohnya misalnya height guidelines. Jadi ketinggian dari satu bangunan itu harus mengikuti aturan setempat. Kenapa? Yang pertama itu misalnya karena memang dia di daerah yang berbahaya ya, contoh misalnya rawan gempa atau dekat dengan airport gitu. Itu kan ketinggiannya memang harus
terbatas, harus tertentu gitu. Kalau terlalu tinggi dekat airport nanti ketabrak kan gitu ya. Nah, mengganggu gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah height guidelines itu untuk membuat suatu skyline. Skyline itu apa? Skyline itu adalah semacam apa namanya ya, garis bangunan gitu ya, garis bangunan secara vertikal gitu. Jadi kita bisa lihat bagaimana gitu. Ini kita bisa lihat kalau misalnya di daerah yang ini itu mungkin ketinggiannya hanya 2-3 lantai, katakanlah begitu ya. Tetapi di zona-zona tertentu itu boleh tingginya itu yang di dekat sini itu boleh sekitar mungkin 5-10 lantai katakanlah. Kemudian yang di sini mungkin 10-30 lantai misalnya. Kemudian ada tower yang diperbolehkan di situ. Jadi ada semacam skyline gitu. Jadi ada garis yang apa namanya? Garis yang menunjukkan bahwa ada permainan dari ketinggian bangunan tersebut gitu. Jadi nggak tinggi semua gitu. Atau rendah semua gitu enggak gitu. Jadi ada semacam area mana yang boleh gitu, yang disunifikasi tersebut, area mana yang boleh sampai sekian lantai. Itu biasanya area-area yang diperuntukkan, yang diperbolehkan untuk sekian lantai itu area-area yang punya nilai ekonomis tinggi, area-area yang berada di zona perdagangan atau di zona apa namanya, office gitu ya, office gitu. Jadi punya nilai yang sangat tinggi sehingga semakin tinggi nilai satu lahan gitu biasanya akan diperbolehkan membangun semakin tinggi gitu karena efisiensi itu tadi. Oke. Nah, tetapi tetap ada aturannya. Aturannya di mana? Aturannya di biasanya di RT RW ya atau di RUTRK. Nanti ya mungkin kapan ya saya akan bisa menjelaskan RT RW itu apa, RUTRK apa gitu, RDTR apa gitu. Itu nanti next deh. Oke. Kemudian ini untuk sirkulasi dan parkir. Jadi ada penataan untuk sirkulasi dan parkir. Kita bisa lihat efisiensi pemanfaatan area parkir, jadi pakai multi level parking itu circulation. Kemudian open space di sini area mana saja kita juga menempatkan. Jadi di land use tadi kita sudah bisa menempatkan open space itu ditempatkan di mana saja gitu ya. Jadi mestinya di sekitar daerah yang padat gitu, nanti mesti akan ada open space. Contoh di New York misalnya, di tengah gedung-gedung perkantoran yang tinggi, kemudian di sela-selanya ditempatkan ada namanya apa? Taman ya, ada taman gitu, ada taman, ada danaunya juga gitu ya, kecil gitu. Nah, itu seperti itu. Jadi open space itu ditempatkan itu tadi prinsipnya void and solid gitu. Jadi antara void dan solid kita harus berimbang gitu ya. Kemudian open space element sendiri ada taman, ada urban green space, pohon-pohon aja, bangku-bangku, kios, paving dan sebagainya. Kita bisa lihat di situ. Kemudian pedestrian, jalur pejalan kaki ya, menciptakan jalur-jalur pejalan kaki. Jadi apa gunanya gitu? Di beberapa ruas jalan di Jakarta itu sekarang sudah mulai ada yang dilarang untuk kendaraan bermotor karena di sana memang sedang digalakkan apa itu namanya Jaktrans itu ya, jadi semacam transportasi umum gitu, transportasi umum untuk masyarakat. Dia bisa nyambung dari satu rute ke rute yang lain gitu. Jadi tinggal berganti-ganti rute, berganti-ganti apa namanya sarana transportasinya saja, tapi sudah nyambung gitu. Sehingga diharapkan itu bisa mengurangi kemacetan gitu. Nah, kemudian yang dilakukan di Jakarta di beberapa, belum banyak ya, tapi ada beberapa jalan yang memang sudah dilarang. Contohnya Jalan Kendal gitu, Jalan Kendal di daerah Menteng, dekat-dekat Menteng lah kalau nggak salah. Itu sekarang sudah tidak boleh lagi dilalui oleh kendaraan bermotor gitu ya. Jadi kalau lewat situ ya harus jalan kaki. Nah, jalan kakinya moda transportasi apa? Moda transportasinya ya itu tadi
bisa busway, bisa jadi yang memanfaatkan transportasi umum yang dari Jaktrans itu, kemudian menyambung lagi dengan sepeda misalnya, itu bisa gitu. Jadi itu masuk ke dalam, kalau kalian mau melakukan atau kalian membuat perancangan kota gitu ya, itu mesti masuk dalam perhitungan jalur pedestriannya mana saja gitu ya. Transportasinya seperti apa, sistem transportasinya dalam tingkat kota, kemudian jalur pedestriannya di mana saja. Oke. Kemudian activity support, jadi kita menciptakan, jadi kota itu kalau bisa itu untuk menyebarkan kepadatan atau menyebarkan semacam supaya aktivitasnya itu nggak ngumpul di pusat kota saja gitu ya. Itu namanya nodes ya. Jadi ada pusat-pusat yang disebar. Misalnya di sana itu untuk apa gitu ya, untuk outdoor activity, kemudian di shopping activities misalnya kayak gitu. Itu disebar sedemikian perkembangan kota itu bisa merata gitu. Oke. Kemudian signage atau rambu-rambu atau iklan atau tanda-tanda papan pengumuman gitu ya. Kita bisa lihat di sini contohnya kalau berantakan itu seperti apa, asal tempel misalnya. Kemudian ada yang ditata, jadi ada penataannya misalnya seperti apa contoh penataannya. Kita bisa cek ya kalau misalnya yang berantakan yang sebelah kiri ini dengan yang tertata ini yang ini kan lebih enak gitu dilihat, itu lebih nyaman gitu karena tertata itu tadi gitu, jadi nggak tumpang tindih begitu. Itu juga sudah masuk harusnya gitu, di dalam perancangan kota. Itu dari Hamid Stefani. Kemudian yang terakhir adalah dari Kevin Lynch ya, dari Kevin Lynch. Kevin Lynch di sini prinsipnya adalah 5 aspek yang berpengaruh dalam menciptakan image atau citra kawasan, yaitu path, age, node, district, and landmark. Oke, kita bisa cek di sini. Kevin Lynch itu path itu apa sih? Path itu jalur ya, jalur. Path ini yang kodenya ini path. Itu jalurnya. Kemudian kalau age itu adalah batas-batasnya ya, batas misalnya batas antara jalan dengan pantai, batas antara jalan dengan ruang terbuka hijau gitu misalnya, itu ada batasnya gitu. Kemudian node itu adalah pusat kegiatan, distrik itu adalah jadi kalau node seperti yang saya ceritakan tadi pusat aktivitas ya. Jadi kalau distrik itu adalah kumpulan dari subkegiatan. Kemudian landmark itu adalah dalam bahasa Indonesia-nya landmark itu semacam monumen gitu ya, monumen atau sesuatu yang menarik perhatian yang langsung orang itu tahu, oke, Monas, oke, mana Klewer misalnya kayak gitu. Jadi itu menjadi landmark kawasan. Nah, untuk Kevin Lynch ini, ini nanti akan saya minta kalian, kita kan masih ketemu hari Selasa dan hari Jumat minggu depan, insya Allah offline. Lah, untuk Kevin ini saya hanya membuat contohnya ya, seperti saya menjelaskan ini tadi. Saya menjelaskan ini tadi yang dari Hamid Sirfani. Ini kan saya jelaskan satu-satu nih, land use apa, bagaimana contohnya, building form apa, dan seterusnya. Lah saya berharap kalian nanti mengerjakan yang Kevin Lynch. Hanya 5, yaitu path, age, node, district, and landmark. Oke. Jadi hanya 5 halaman. Ketik pakai contoh. Format PDF. Pakai PPT saja ya, pakai PPT deh. Pakai PPT formatnya PDF tapi pengumpulannya. Nanti ruang untuk pengumpulan menyusul saya akan share di grup. Oke. Seperti itu untuk pertemuan kita hari ini. Ada pertanyaan barangkali atau ada tanggapan?
Permisi Bu, izin bertanya. Oh iya, Mas, silakan. Dari beberapa dari beberapa poin-poin yang telah diperhatikan tadi ketika kita melakukan perancangan sebuah kota gitu kan, kita melihat beberapa tahun akhir-akhir ini, apakah nanti ke depan itu akan berpotensi memunculkan sebuah poin-poin baru gitu dalam perancangan sebuah kota, Bu. Seperti katakanlah mungkin sekarang eh, mungkin banyak sekali jenis-jenis penyakit baru yang bermunculan, jadi eh, lebih pengaruhnya itu lebih ke sektor kesehatan. Nanti apakah akan ada itu Hmm. upaya-upaya baru atau memunculkan poin-poin baru dalam poin-poin baru dalam perancangan kota itu. Hmm. Ya, oke. Terima kasih Mas Oki. Bagus sekali ya pertanyaannya. Bisa jadi nanti justru kamu yang menemukan juga bisa, Mas. Jadi yang namanya proses itu kan sesuatu yang berjalan terus ya, berjalan terus dan tidak menutup, ilmu itu open gitu, open ended gitu. Jadi tidak langsung dia itu bahwa itu teorinya hanya itu. Bisa jadi apa yang kita anggap benar hari ini itu akan dianggap keliru beberapa apa namanya dasawarsa yang akan datang gitu ya. Contohnya apa? Contohnya misalnya pemahaman tentang kesehatan biasanya. Pemahaman tentang kesehatan dulu mungkin kita bahwa apa namanya virus misalnya itu akan bisa diobati dengan obat tertentu. Tapi ternyata seiring dengan waktu gitu, virus atau bakteri tersebut ternyata tidak bisa diobati, tidak terbukti bahwa itu tuh bisa diobati dengan itu. Misalnya contohnya seperti itu. Nah, kemudian kalau misalnya komponen-komponen rancangan ini, oke, yang baik kalau menurut Heru Purbo itu ada 7, kalau Permen PU ada 8, Hamid Sirvani ada 8 gitu ya. Apakah memungkinkan Bu, suatu saat misalnya jadi 9 10? Mungkin saja gitu. Kalau Mas Oki tadi melakukan pendekatan, Bu sekarang ini kan mungkin bidang kesehatan misalnya. Dengan yang harus memenuhi standar kesehatan tertentu misalnya. Boleh saja tidak masalah kalau memang itu apa namanya bisa dibuktikan begitu. Contoh lain misalnya kota itu kan kita ingat bahwa kemarin itu dari pertemuan kita yang lalu itu kan kota itu kan ada proses perkembangannya ya, ada proses perkembangannya. Yang perkembangannya itu terkait dengan revolusi industri kan begitu ya. Revolusi industri pertama kotanya menjadi kumuh, kucel, kesehatan berkurang gitu karena apa namanya polusi begitu. Kemudian penemuan mobil dan sebagainya. Jadi revolusi industri pertama itu mempengaruhi bentuk kota pada tahun-tahun atau pada periode tersebut. Kemudian revolusi industri yang kedua kemudian mempengaruhi juga kemudian sistem urban yang modern. Lah, sekarang misalnya kita tahu bahwa sekarang ini kita sudah revolusinya 4.0 atau bahkan mungkin 5.0 gitu ya. Lah, kita tahu ada metaverse, ada augmented reality, mungkin ada apa namanya perkembangan teknologi yang sangat gencar gitu ya. Itu mungkin nanti bisa jadi dia akan masuk di komponen rancangan gitu. Suatu saat ya, barangkali ya. Bisa jadi gitu loh. Jadi suatu saat bisa jadi dia akan masuk ke situ juga. Jadi tidak hanya kesehatan karena belakangan ini misalnya kesehatan. Bisa jadi karena ada perkembangan teknologi yang sangat masif gitu. Nanti dia mesti masuk juga ke komponen rancangan itu gitu loh. Karena perkembangan teknologi itu nantinya akan berpengaruh terhadap kehidupan perkotaan misalnya. Sama halnya dengan itu tadi misalnya kesehatan itu nanti akan berpengaruh pada
kehidupan perkotaan. Nggak apa-apa Mas, bisa, itu sangat mungkin sekali. Jadi bagus sekali pertanyaannya. Terima kasih. Cukup jelas ya saya rasa ya. Sudah cukup Bu, terima kasih atas Oke. jawaban yang diberikan. Oke, ya. Makasih Mas Oke. Yang lain barangkali ada pertanyaan atau tanggapan barangkali, atau mungkin ada, Bu saya itu baca kayak gini di luar, nggak apa-apa, feel free aja kita diskusi di sini. Jadi memang saya sebetulnya lebih senang banyak diskusi sih daripada saya yang banyak ngomong. Ada yang lain? Oke. Cukup jelas ya, saya rasa. Kalau cukup jelas, nanti ini akan saya upload di Open Learning. Kemudian sekali lagi tugas Bu, permisi, boleh ya, tanya lagi? boleh silakan, nggak apa-apa, saya malah senang kok. Oke. Oke, sebenarnya saya ingin berdiskusi, Bu. Jadi beberapa waktu lalu saya melihat beberapa topik pembicaraan gitu di beberapa media sosial itu perihal Kota Jakarta. Pada beberapa poin-poin tadi kan dijelaskan mengenai keberhasilan sirkulasi yang baik gitu kan, juga perancangan penataan tata letak bangunan yang baik dalam pembuatan sebuah kota yang bagus itu. Nah, lalu jika kita melihat pada Kota Jakarta yang saya rasa sampai sekarang pun permasalahannya masih sama, yaitu macet, lalu ditambah beberapa waktu lalu membangun sebuah flyover yang mana strukturnya itu jika dilihat dari atas itu seperti menurut beberapa kalangan itu lebih ke seperti merusak pandangan atau apa gitu. Apakah penataan Kota Jakarta yang sekarang itu bisa disebut kurang baik atau mungkin bisa dibilang kurang berhasil seperti itu, jika Ya. melihat beberapa poin-poin yang telah Ibu jelaskan tadi gitu. Ya, makasih Mas Oke. Ini juga pertanyaan yang bagus dan ini sangat sulit dijawab ya, karena tergantung dari sudut pandangnya. Gitu. Jadi saya itu sebagai anggota. Jadi kalau ahli rancang kota itu ada asosiasinya. Namanya asosiasinya adalah IARKI, Ikatan Ahli Rancang Kota Indonesia. Kalau arsitek itu kan ada IAI ya, Ikatan Arsitek Indonesia kan begitu. Kalau ahli rancang kota itu ada asosiasinya tersendiri, yaitu Ikatan Ahli Rancang Kota Indonesia, dan saya masuk ke dalam sebagai anggotanya di situ. Itu memang jadi perhatian kita dan jadi bahan diskusi selama beberapa minggu ini, Mas. Betul sekali. Jadi yang dimaksudkan Mas Oki tadi adalah contoh misalnya ada penghubung, misalnya contoh jembatan gitu ya Mas ya. Pembangunan jembatan yang kemudian pembangunan jembatan itu kemudian menutup, sebentar saya tak coba cari ya di mana namanya. Saya akan cari di Google dulu, mungkin supaya lebih, siapa tahu ada gitu ya. Sebentar ya, saya carikan dulu. Jadi yang dimaksud di sini adalah dia itu dibangun, tetapi dia itu karena dia itu tinggi ya. Jadi kemudian pejalan kaki yang berada di bawahnya tidak bisa melihat area yang mestinya selama ini bisa terlihat gitu. Jadi tertutup gitu. Sebentar.
Saya baru nyari fotonya itu, saya ingat kita dulu beberapa waktu diskusi di situ, tetapi diskusi tentang itu, tetapi agak sudah lama gitu, jadi saya cari gambarnya dulu. Bentar ya. Atau contohnya biar gampang, ini saya kan sulit ya, mencari itu sulit. Contohnya biar gampang adalah Solo. Solo juga kelihatan juga. Solo itu kita bangun flyover di Manahan. Kalau kalian biasa lewat Manahan, Solo, kita bangun flyover di Manahan, tetapi kemudian ada satu tugu yang tertutup flyover itu gitu. Itu contohnya seperti itu. Nah, ini adalah bentar, gambarnya nih. Nah, ini saya share screen lagi ya. Saya share screen. Yang dimaksud ini salah satunya. Salah satu contohnya adalah ini. Ini ya, Mas. Jadi, dengan pembangunan jembatan ini pro dan kontra pembangunan halte Bundaran HI. Jadi, dia ada jembatan, kemudian ada halte di sini. Halte Bundaran HI ini akan halangi patung Selamat Datang. Jadi, kalau selama ini kan landmark kawasan sebetulnya. Patung Selamat Datang itu adalah landmark kawasan. Kemudian, bentar. Oke, patung Selamat Datang ini adalah landmark kawasan. Kemudian ini adalah area pembangunan baru ya, area pembangunan baru. Yang dimaksud menutupi di sini adalah yang pejalan kaki di bawah. Kan di bawah ini juga ada pejalan kaki kan. Pejalan kaki itu tidak bisa melihat lagi patung ini. Gitu. Jadi tidak bisa melihat landmark. Kenapa? Karena tertutup oleh ini. Nah, tertutup oleh ini. Itu yang menjadi masalah sebetulnya. Kalau dari atas, dari arah atas ya, dari arah atasnya dari sini, maka view ke sini itu oke saja. Tetapi bagi orang yang lewat di bawahnya, sementara di bawahnya ini kan masih buat lewat ya, baik lewat pejalan kaki, mungkin ada pesepeda, mungkin ada apa namanya naik mobil, naik motor gitu ya. Itu tuh yang berada di agak ke pinggir gitu ya, itu akan tertutup pandangannya ke arah landmark ini. Itu yang ditanyakan oleh Mas Oke tadi. Jadi kalau demikian, apakah pembangunan ini itu sudah bagaimana gitu kan? Maksudnya Mas Oke tadi kan menanyakan ekspansi pembangunan itu bagaimana? Apa bisa dikatakan berhasil atau tidak begitu? Tergantung ya, tergantung dari sudut pandang kita memandangnya kalau saya. Yang jelas pertama, Jakarta itu punya tim pengawas untuk perancang kota. Oke, jadi setiap pembangunan di Jakarta itu misalnya itu dia harus lolos dulu tim pengawas perancang kota itu. Saya lupa namanya apa, tapi dia itu harus lolos dulu dari situ. Kalau dia bisa dibangun, berarti dia lolos gitu. Nah, yang menjadi masalah adalah dari sudut pandang mana gitu ya. Kalau dari sudut pandang kita itu melihatnya dari sudut pandang visual, sense of place, dimensinya ya, maka bisa jadi ini menjadi suatu hal yang kurang bagus. Gitu. Tetapi kalau sudut pandang kita itu dari linkage misalnya, dari sirkulasi, dari sudut pandang transportasi misalnya, pergerakan gitu, kelancaran pergerakan, maka pembangunan ini menjadi suatu yang oke. Gitu. Jadi mestinya kalau titik yang paling bagus, saya sendiri karena saya bukan orang Jakarta ya, jadi saya tidak tahu persis sudut-sudutnya itu seperti apa gitu ya. Tetapi yang kalau kita mau fair gitu ya, yang betul itu adalah mestinya baik dari segi fungsional, baik dari segi linkage gitu, baik dari segi sirkulasi, itu mestinya juga memenuhi dari sisi visual, sense of place, semuanya kan harus, kalau ideal kan semuanya harus terpenuhi begitu. Tetapi pada kasus halte Bundaran HI ini dan juga jembatannya ini ternyata
visual dan mengganggu visual sebetulnya, mengganggu visual yaitu mengganggunya adalah bahwa landmark yang tadinya bisa terlihat jelas dia menjadi tidak bisa terlihat jelas. Begitu. Saya tidak tahu apakah itu memang terpaksa harus begitu karena tidak bisa sudut yang lain gitu ya maksudnya. Itu bisa jadi seperti itu. Tidak ada pilihan lain atau memang dia mestinya bisa diakali gitu. Atau bisa jadi memang seperti itu gitu loh. Maksud saya jadi karena saya tidak menguasai medan di area situ, maka saya tidak bisa memberikan penilaian begitu. Tetapi yang jelas secara fair kita melihat saja penilaiannya bahwa dari sisi visual, dari segi sense of place gitu, itu menjadi kurang bermakna. Tetapi dari segi transportation moda, kemudian sirkulasi, kemudian linkage gitu, itu menjadi bagus begitu. Gitu Mas. Jadi kita kalau kita tidak bisa memutuskan maka kita memilah-milah secara objektif berdasarkan dari apa rambu-rambu dalam rancang kota itu tadi. Gitu kalau menurut saya sih begitu Mas. Bisa dipahami ya? Oke, baik Bu, terima kasih, bisa dipahami. Oke. Jadi memang ini pun di grup hierarki kami ini menjadi perdebatan gitu. Bahkan ada yang sampai mencoba begitu. Kalau saya naik sepeda gitu ya, naik sepeda dia pakai kamera GoPro itu. Dia pakai kamera GoPro, kalau saya naik sepeda ini loh, Tugu Selamat Datang kelihatan nggak gitu. Kalau saya jalan kaki pakai kamera GoPro juga, ini Tugu Selamat Datang kelihatan nggak gitu. Jadi dia mencoba berbagai moda gitu untuk mengetahui seberapa besar gangguan visual gitu, sense of place yang ditimbulkan oleh pembangunan halte itu gitu. Jadi ini jadi bahan diskusi juga, jadi materi diskusi kami juga gitu di Ikatan Ahli Rancang Kota Indonesia. Gitu Mas, terima kasih Mas, bagus banget sih, up to date pertanyaannya. Ada yang lain barangkali? Ada yang lain ingin menambahi atau menanyakan sesuatu yang lain? Boleh. Isu-isu seperti itu tadi juga tidak apa-apa. Jadi next untuk pertemuan kita berikutnya, kalian kalau menemui satu satu masalah atau mungkin satu isu gitu ya, itu kalian bawa aja di sini, nanti kita diskusikan bersama. Saya tidak menjamin bahwa saya bisa menjawab semuanya gitu ya, karena kan saya juga pengetahuannya terbatas ya. Saya artinya kita masih saling belajar gitu ya. Nanti kita diskusikan saja. Nanti kita akan mencari cara pendekatannya permasalahan itu seperti apa. Contohnya seperti itu tadi, saya tidak bisa menjawab karena saya tidak tahu pasti kondisinya di lapangan seperti apa. Tapi cara pendekatan terbaik apabila kita menemui permasalahan tersebut seperti itu, maka kita melakukan pendekatannya itu kita lihat dari sini gitu loh, dari komponen-komponen yang mesti ada atau mesti hadir atau mesti dipertimbangkan dalam rancang kota gitu. Kalau terpenuhi semuanya berarti oke. Kalau ternyata ada beberapa yang tidak terpenuhi gitu ya misalnya dari teori-teori itu, maka berarti mungkin ada yang masih perlu dipertanyakan gitu. Oke, saya rasa itu. Kemudian ya gimana? Itu ada yang raise hand. Oh, ada yang raise hand. Oke. Mbak Alia, silahkan. Mohon maaf Bu, izin menyela dan bertanya. Masih kurang paham Bu sama tugasnya tadi. Oh, oke. Untuk tugas ya. Oke, ini saya jelaskan lagi. Jadi untuk Kevin Lynch itu ada 5. Kevin Lynch itu teori yang dimunculkan oleh Kevin Lynch adalah ada 5 hal yang mempengaruhi pembentukan citra kawasan. Oke, 5 hal itu apa saja? Path, age, node, district, and landmark. Oke. Tugas kalian adalah, kalian membuat dalam PPT saja.
Jadi misalnya pet, oke, pet itu apa sih? Kalian jelaskan sedikit tentang pet, kemudian contohnya pet itu kalian cari aja. Pet itu seperti apa contohnya? Kalian cari dari internet boleh. Pet itu seperti apa? Kemudian foto-foto kalian bikin seperti inilah, kurang lebih seperti ini ya. Kurang lebih seperti ini. Tapi untuk kelima aspek yang dijelaskan oleh Kevin Lynch gitu. Jadi kalian buat dulu, minggu depan kita akan diskusi lagi. Kita lanjutkan diskusi terkait dengan teori dan contoh-contohnya. Gitu Mbak Alia. Oh iya, sudah paham Bu. Terima kasih Bu. Oke, jadi ada 5 ini kan, ada pet, age, node, district, dan landmark. Oke, nah kelima ini kalian bahas satu persatu. Pet itu apa, contohnya seperti apa, gambarnya misalnya gitu. Kenapa itu kalian anggap sebagai pet? Gitu. Kemudian age itu seperti apa, contohnya node, district, misalnya. Apakah dalam bentuk foto atau dalam bentuk peta Bu misalnya, boleh dua-duanya boleh. Jadi kalau misalnya ini kan kemudian dalam bentuk peta ya, lah peta ditambah foto boleh, peta saja boleh, foto saja boleh, tidak masalah. Gitu. Yang penting kalian berusaha untuk mempelajari, intinya di situ, nggak ada yang salah. Oke, jelas ya. Nanti untuk submission-nya itu hari Selasa ya, sebelum kuliah ya, maksimal. Hari Selasa sebelum kuliah maksimal untuk submission-nya. Saya rasa gampang sih, kalian tinggal nyari di internet aja kan. Nggak sulit gitu. Selasa insya Allah kita akan kuliah offline, semoga offline. Gitu. Oke, ada pertanyaan lagi? Jelas? Oke, sudah jam 10.45. Saya rasa sudah waktunya untuk diakhiri ya pertemuan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih juga untuk diskusinya. Saya berharap next kita bisa diskusi lebih lanjut dan lebih hangat lagi. Kalian bawa saja sebanyak-banyaknya permasalahan yang kalian jumpai gitu terkait dengan perancangan kota, perkembangan kota. Silakan feel free saja. Jadi saya seperti Perkimkot kemarin kan sebenarnya saya juga mendorong kalian untuk membaca atau mengetahui isu-isu yang terkini. Kemudian kalau memang ada yang perlu ditanyakan, silahkan bawa aja ke forum ini. Jadi kita diskusikan bersama-sama. Oke, saya rasa cukup. Saya tutup. Ini nanti saya drop di Open Learning. Sekaligus juga saya buat ruang untuk pengumpulannya di assignment ya, di assignment. Oke, terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Yo, sama-sama. Terima kasih Bu. Yo, sama-sama. Terima kasih Bu.